Rapat dengar pendapat yang digelar oleh Komisi 1 DPRD Subang pada Rabu tanggal 30 Agustus tahun 2023 tidak bisa dilanjutkan. Pasalnya pihak perusahaan PT Bakti Satria Nusa Persada hanya menunjukkan sertifikat hak guna bangunan atau HGB-nya saja dan tidak dapat menunjukkan surat-surat legalitas lainnya sebagai dasar diterbitkannya sertifikat HGB tersebut, diantaranya izin pengelolaan dan pemanfaatan tanah, izin lokasi, jenis usaha serta perizinan lainnya. RDP tersebut membahas terkait sengketa lahan di Blok Cirahong, Desa Sadawarna, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat antara sejumlah warga dengan PT BSN. Dalam RDP ini Camat Cibogo Sri Novia menerangkan bahwa adapun terjadinya sengketa lahan tersebut berawal dari warga dengan 40 kartu keluarga berasal dari Dusun Cibalandong, Desa Sadawarna, pindah hunian ke lahan milik Saudara Mulyono di Cirahong tersebut karena terdampak pembangunan bendungan Sadawarna. Tiba-tiba muncul somasi dari PT BSN kepada 11 kakak dari 40 kakak itu, dan disitulah mulai terjadinya sengketa lahan seperti ini. Camat Cibogo juga menerangkan bahwa sempat sudah 3 kali dilakukan musyawarah antara kedua belah pihak dimediasi oleh pihaknya dibantu Kapolsek dan Ramil Cibogo serta Kepala Desa Sadawarna, namun kendalanya ada pada permohonan pengukuran ulang kepada BPN Subang yang diprediksi membutuhkan biaya cukup besar. Dapat somasi tertanggal 21 Desember itu, sementara yang ada tinggal di tanah tersebut itu ada kurang lebih 40 kakak. Nah, yang terkena somasi yang diklaim oleh PT Bakti itu ada 11 orang. Nah, jadi mungkin pada saat adanya somasi tersebut, warga yang disomasi tersebut meminta bantuan kami untuk mengadakan musyawarah. Terjadilah musyawarah yang pertama tanggal 12 Januari tahun 2023. Dari hasil musyawarah tersebut, mungkin ini sudah ada tertuang di sini Pak, semuanya ada berita acaranya. Yang hadir pada saat itu juga Muspika, warga masyarakat, dan pihak-pihak yang terkait. Nah, pada saat musyawarah pertama juga tidak ada, belum ada keputusan, terjadilah musyawarah kedua. Musyawarah kedua terjadi tanggal 28 Maret 2023. Pada saat musyawarah kedua juga itu ada dihadiri oleh dari PT Bakti, dari unsur desa, Muspika juga kami. Nah, di musyawarah kedua ini Pak, ada hal-hal yang memang disampaikan pada saat itu, yaitu terkait dengan legalitas tanah yang dihuni oleh warga setempat yang disomasi. Pada saat itu pihak pemilik tanah atau Pak Mul pada posisi tersebut sudah mengutus salah satu orang yang berinisial T untuk mengurus segala sesuatu kepemilikan tanah tersebut pada saat musyawarah kedua itu. Sehingga untuk pengurusan tanah dan lain sebagainya, pengukuran dengan pihak BPN itu sudah diserahkan kepada inisial T pada saat itu Pak. Nah, untuk setelah musyawarah kedua terjadi lagi musyawarah ketiga, yaitu tertanggal 19 Mei 2023. Alhamdulillah pada musyawarah ketiga dari PT Bakti dihadiri langsung oleh direksi Pak Tinus dengan Pak Yahya pada saat itu. Nah, hasil atau musyawarah ketiga tersebut sudah mengerucut bahwa klaim untuk tanah Pak Mulyono dengan PT Bakti untuk dilegalitaskan sesuai dengan yang mengeluarkan legalitas tanah klaim antara PT Bakti dengan Pak Mulyono itu adalah BPN. Mengerucut ke sana, berarti masyarakat kami meminta untuk diukur ulangnya batas-batas tanah tersebut. Kami berkirim surat ke BPN pada tanggal 12 Juni 2023 untuk meminta pengukuran tersebut bisa dilaksanakan untuk menyatakan batas tanah PT Bakti dan warga. Jawaban dari BPN itu tertanggal 14 Juli
tahun 2023 dengan jawabannya mungkin secara resmi dijawab oleh BPN bahwa untuk pengukuran tersebut harus mendaftarkan. Nah, yang menjadi permasalahan dari musyawarah awal dari 1 sampai 3 pun kita sudah mengerucut. Memang untuk minta pengukuran ulang secara legalitas jelas yang mengeluarkan adalah BPN. Yang menjadi kendala itu adalah mungkin nominal, Pak. Jadi nominal untuk pengukuran tersebut mungkin pasti ada biaya. Itu yang menjadi kemarin keberatan warga dengan PT Bakti. Sementara dikatakan Anjar mewakili warga yang mengalami sengketa lahan itu berharap agar musyawarah di tingkat DPRD tersebut dapat menghasilkan solusi yang terbaik, tidak seperti musyawarah-musyawarah sebelumnya yang dilakukan di tingkat kecamatan. Yang hadir, intinya kalau dari kami masyarakat, justru pertama kita udah cukup lama ya Bu, ada mediasi musyawarah gitu kan. Bahkan kemarin itu terakhir waktu di kecamatan itu dari direksi hadir ya Pak ya. Nah, tapi sebelum saya lanjut ini mohon maaf izin Ibu Ketua, dari undangan yang ada ini yang saya terlibat di sini kan harusnya tidak bisa diwakilkan dari pihak PT Bakti. Mohon penjelasan juga gitu. Kemudian saya lanjut atas izin dari tadi Ketua Pimpinan. Jadi kami sebenarnya udah berulang kali melakukan musyawarah, tetapi tidak ada realisasi yang kami dapat gitu kan. Nah sampai ya, akhirnya sampai ke tingkat sini gitu kan, Dewan. Kalau kami sederhana, kami ingin butuh kejelasan, ketegasan aja dari yang berpangku, yang berwenang, karena kami masyarakat selama ini nggak pernah ada masalah perasaan mah. Jadi justru dari PT yang mengajukan somasi gitu kan, yang kita tahu oh ini ada masalah. Kita dari awal juga masalahnya di mana gitu kan. Nah sampai detik ini udah hampir 1 tahun tidak pernah ada kejelasan. Menyikapi hal itu, Wakil Ketua 1 DPRD Subang Haja Elita Budiati didampingi Ketua Komisi 1 DPRD Subang Haji Bambang Irmayana dalam RDP tersebut meminta agar pihak perusahaan PT BSN menyerahkan legalitas tersebut dengan lengkap karena lahan yang dikuasai PT BSN ini tidak main-main luasnya, yakni seluas 180 hektar. Adapun legalitas yang diminta DPRD kepada PT BSN ini adalah izin lokasi, aspek pertimbangan pertanahan, izin perubahan penggunaan tanah IPPT dan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia KBLI. Wakil Ketua 1 DPRD Subang yang akrab disapa Bunda ini memberikan batas waktu selama 3 hari kepada pihak PT BSN untuk menyerahkan sejumlah dasar legalitas tersebut kepada pihaknya dan berencana RDP selanjutnya akan digelar pada hari Rabu depan. Dia sebagai kuasa hukum dari PT BSN. Dasar mensomasi itu sebenarnya pertanyaan, kalau saya sih sedikit aja ini pertanyaannya ya. Jangan dulu BPN deh, BPN nanti gampang kalau penyelesaiannya kan selesai. BPN itu kalau sudah ada, tinggal nanya Pak Mulyono betul sudah jalan, sudah daftar kan kata BPN harus pendaftaran dulu. Tapi saya pertama dulu ke titik awal, dasarnya permasalahannya adalah somasi kepada 11 warga terdampak. Betul nggak? Dari Pak Mulyono, saya juga pengen tahu nih Pak Mulyono dasarnya dia memiliki tanah itu, karena status tanah itu hanya 1 sertifikat. Kalau kikitir yang itu tuh lemah kita kalau mau naik. Tapi kalaupun itu sebenarnya bisa dibenarkan kalau misalkan nanti BPN. Tapi kalau sudah keluar aja aspek pertimbangan pertanahan dan HGB, apalagi kalau HGB kan sudah tuntas tuh Pak. Kalau sudah HGB sudah selesai. Saya minta HGB yang 180 hektar. 180 hektar, karena kan Cibalandong baru sekarang dong, pasti belum terpisah. Nanti Pak Arya tinggal lampirkan ke kita sambil jalan, maksudnya biar saya bisa sambil pelajari. Jadi nanti ngomongnya nggak bolak-balik gitu ya. Kemudian kalau dasar somasinya itu adalah HGB, berarti kata tadi Pak Arya sudah, saya mau nanya, saya dasar somasi itu apa sih PT BSN? Katanya sudah punya HGB. Oh ya benar, kalau sudah punya HGB bisa somasi, karena dia sudah punya hak untuk bersomasi. Tapi kita lihat HGB-nya ada nggak? Saya lagi cek ke Dinas Kepala Perizinan,
Saya minta juga berkas asli, bukan asli, langsung dari Kepala Perizinan sekarang menuju ke sini untuk mencek PT BSN. KBLI-nya apa di situ PT BSN? Bisa menguasai 180 hektar, tahun berapa HGB-nya? Karena ada batas waktu. Ada batas waktu. Jadi saya pengen tahu Sadawarna, di lokasinya Sadawarna kan? Berarti Lurah Dakung. Paham ada PT BSN dengan bidang apa di situ? Kali ini lah, contoh sebenarnya gini ya, Pak BPN takutnya kan Cibogo itu kecil tapi sangat syarat dengan konflik. Kemarin kita berkonflik dengan Pak Ikin pabrik limbah. Ternyata selesai karena pabrik limbah itu sekarang ternyata bukan pabrik limbah. Nah itu Pak Ikin harusnya sampai sempat marah. Pak Ikin kok aing dipuji-puji kalau mau doang gitu kan, ternyata berubah sekarang pergudangan. Kita lihat Bu Cici sama Pak Ikin harus banyak kontrol, benar tidak pergudangan. Saya nggak mau tahu, biarpun sekarang sudah pindah ke Komisi 1, Pak Ali Muqaddas, kita nggak lihat Pak Ali Muqaddas, tapi lihat PT. Tapi begitu dicek, saya juga nggak bisa bantu masyarakat karena ternyata pergudangan, Mbak. Nah kalau pergudangan hak mereka untuk membangun, boleh, asal punya PGB, PBG. Kalau sudah punya PBG, nggak bisa dihalangin, itu sudah haknya. Izin lokasinya sudah ada, tetapi kan yang lain-lainnya, tetapi dasarnya pergudangan. Kalau ada aktivitas limbah, tutup, nggak bisa. Karena izinnya belum keluar dari kementerian. Itu kan kalau 5B3 kementerian, bukan kita nggak bisa izin. Jadi sebelum kita bicara kemana-mana, kita tanya dulu legalitas PT BSN. Nanti saya juga pengen tahu legalitasnya Pak Mul. Mr. T itu sudah belum kan? Dia kata Bu Cici kan, ini saya baca hasil berita musyawarah yang terakhir, yang Mei, bahwa Mr. T sudah musyawarah kedua sudah menjalankan untuk melegalkan status tanah. Artinya Pak Mulyono itu belum punya status tanahnya. Ini agak ribet nih. Karena hanya satu yang menandakan status tanah. Kalau saya yang bodoh sih kayaknya sertifikat doang ya. Kalau kikir SPT itu enggak, bukan. SPT itu kan surat pajak. Ya kalau status tanah, saya punya tanah nih, punya saya rumah Cidongkol, nggak punya sertifikat, bukan punya saya. Gitu loh Pak Arya. Nah sekarang PT BSN tadi Pak Arya sudah menyinggung punya HGB 180 hektar. Dikurangin bendungan 60 berarti tinggal 120. HGB-nya mana, IPPT-nya mana, saya pengen lihat. KBLI-nya apa di situnya. Karena Lurah harus tahu, Bu Camat harus tahu. Bu Camat tahu nggak itu KBLI-nya apa? Pak Ikin tahu? Belum tahu. Pak Darnamil tahu? Belum. Kalau 108 per hektar berarti perusahaan itu besar Pak. Artinya ada sosialisasi dari awal pembebasan untuk apa pembebasan tanah. Karena nggak boleh kalau saya bebasin tanah, harus jelas KBLI-nya Pak. BPN mau diberikan uang 2 karung pun nggak akan mau memproses kalau tidak jelas di peruntukannya. Ketua Umum Forum Masyarakat Peduli Jawa Barat atau FMP Jabar Abah Batman yang hadir sebagai kuasa pendamping dari sejumlah warga yang bersengketa dengan PT BSN itu mengungkapkan juga bahwa seperti sudah sering diingatkan dan bahkan berkali-kali dipublikasikan oleh media Perak agar pihak PT BSN setiap musyawarah membawa legalitas penguasaan lahan tersebut. Legalitas PT itu, mulai dari CPT, Pertek, dan lain-lain, itu sudah berkali-kali kita publikasi juga. Seharusnya mudah lah kan gitu. Ketika ada rapat-rapat, bawa juga serta kelengkapan dari perusahaan tersebut. Kan itu. Pada hari kan sekarang nggak, sayang juga kan ini rapat kan gitu kalau nggak dilanjutkan kan gitu. Begitu. Nah itu. Menurut kita sih nggak sayang. Apa yang dikatakan sayang itu? Baik, ya. Pihak masyarakat yang menempati tanah tersebut itu kan tidak membawa secuil kertas pun. Sama halnya dikatakan Kapolsek Cibogo AKP Ikin Sodikin SH dalam RDP itu bahwa pihaknya sebagai APH sering menyampaikan kepada pihak PT BSN dalam setiap musyawarah di tingkat Muspika Cibogo tersebut, siapapun yang hadir pada saat musyawarah dari pihak PT BSN agar membawa legalitas perizinan yang lengkap terkait penguasaan lahan tersebut. Saya bilang, cuman di sini saya sebagai APH punten minta tadi yang persis yang Bunda sampaikan itu rapat pertama diwakili siapa Bu Camat izin. Nah, udah disampaikan itu. Saya punten Bu, punten, saya sampai kasar. Kalau tidak ada izin itu, punten, nanti wartawan semua yang hadir di sini kita bagi itu tanah. Kapolsek gue yang ngomong, termasuk Pak Haji bisa dibagi 120 hektar telega. Iya, betul. Punten. Ya punten Bu Camat, ya mungkin bisa menyelesaikan dengan rapat kedua ketiga, tapi yang akhirnya kita rapat di sini gitu loh. Tapi ini perlu evaluasi lagi kan, karena kalau misalkan sebenarnya tadi kata Bunda, simpel ini masalah, tunjukkan semua legalitas, ayo kita ujungnya di mana gitu. Jadi
Saya jangan sampai mau izin Pak Haji gitu. Ini Pak Ikin cicing-cicing wae naon nih. Kapolsek teh seolah-olah nggak paham nih masalah gini gitu kan. Saya takutnya nanti beliau curhat sama Pak Kapolres, saya dibilang botol gitu loh Kapolseknya kan. Padahal itu termasuk Pak Arya juga hari ini saya baru ketemu Pak Arya. Oh yang pemilik ini, yang kuasa ini Pak Arya ini sekarang oh ini, saya baru tahu padahal deket rumahnya. Gitu kan. Saya minta semua pihak, ayo Polsek itu bukan tempat istilahnya melakukan penghakiman ataupun istilahnya penghukuman, tapi musyawarah yuk kita semua bareng duduk bersama. Sehingga akhirnya ya tidak direpotkan Bunda juga dengan jadwal yang padat. Gitu. Ditambahkan Ketua Komisi 1 DPRD Subang Haji Bambang Irmayana sambil menutup RDP tersebut mengatakan setiap masalah di masyarakat ketika ditangani DPRD harus beres dan tentunya untuk mencapai solusi terbaik bagi kedua belah pihak yang tengah berseteru. Tuntas, tapi itu berarti nggak untuk bangkong. Nah, berarti kudu DPRD mah kudu beres, gitu Amin Pak Haji. Ya. Perlu beres dan ingin diselesaikan secara tuntas. Ketika berbicara di tingkat kecamatan ini tidak beres, yuk kita artinya bawa ke tingkat yang lebih tinggi gitu. Memang hak Anda nanti mau gimana juga yang jelas sekarang kita dengar aja dulu. Nah nanti juga Pak Arya akan menyampaikan nilai-nilai kemudian apa informasi di lapangan terkait ini. Mudah-mudahan nanti bersinergi lah. Gitu. Nanti juga saya juga tetap akan mengundang secara langsung direksinya gitu. Gak apa-apa, biar artinya rapat ini kalau saya sekarang Pak Arya tidak direksinya tidak hadir, kasihan sudah diundang semua. Biar mendengar aja dulu. Nanti rapat ini mudah-mudahan bisa 1 kali, 2 kali beres kira-kira gitu. Usai menggelar RDP tersebut saat diwawancarai Perak TV Bunda Haja Elita Budiati menjelaskan bahwa dalam musyawarah ini seharusnya sudah bisa diambil keputusan kalau PT BSN dapat menunjukkan legalitas perizinannya secara lengkap karena penguasaan lahan dengan luas 180 hektar tidak mungkin punya HGB tanpa ada izin awal dan HGB ini bisa keluar kalau ada aspek pertimbangan pertanahan yang ditindaklanjuti oleh izin lokasi. Begitupun izin lokasi tidak dapat keluar kalau tidak ada IPPT dan IPPT tidak bisa keluar kalau tidak ada KBLI. Minta komentar dalam rapat tadi, komentarnya seperti apa? Kalau saya simpel saja sebenarnya permasalahan ini dari musyawarah ke-1 pun harusnya sudah bisa diambil keputusan. Yang pertama manakala kita terjadi 2 pihak yang berseteru, yang salah satunya adalah PT, apalagi dengan seluas 180 hektar. Yang pertama saya lakukan pasti tanya dulu izinnya. Karena kalau sudah 180 hektar, tidak mungkin orang punya HGB tanpa ada izin awal. Nah, HGB itu bisa keluar kalau ada aspek pertimbangan pertanahan yang ditindaklanjuti oleh izin lokasi. Itu aja dasarnya. Izin lokasi nggak bisa keluar kalau tidak ada IPPT. IPPT nggak bisa keluar kalau nggak ada BLI. Kalau sekarang, kalau dulu SYUK TDP. Kalau dulu ada izin penanaman modal, wah ribet kalau dulu, apalagi ini kan tahun dulu, berarti ini masih izin penanaman modalnya mana? Itu kita harus cek. Jadi orang itu kalau mau mensomasi dasar hukumnya harus jelas dulu. Nah karena ini punya siapa tanahnya? Kalau punyanya sendiri, kan itu kan somasi itu berarti dia merasa tadi kan karena saya punya saya. Dasarnya mana? Izinnya mana? Haknya mana? Sertifikatnya mana? HGB-nya mana? Kalau memang ada HGB. Karena 180 hektar itu bukan main-main loh. Izinnya itu ribet sekali. Izinnya itu ribet sekali, makanya kita cek aja nanti. Masyarakat pun tidak bisa mengklaim ini tanah sendiri kalau dia juga sama. Jadi yang namanya ini tanah milik siapa itu hanya satu, bukti kepemilikan tanah itu hanya satu, sertifikat, udah selesai. Tidak SPPT, tidak kikitir, tidak AJB, hanya satu, bukti kepemilikan tanah itu hanya satu, yaitu sertifikat. Kita cek saja. Kalau PT beda lagi, izinnya harus legal. Izinnya mana? Bidang apa yang dia kerjakan? Karena kalau dia bekerja 180 hektar, nggak mungkin tidak ada tanda tangan dan ramil Kapolsek atau camat. Berarti camatnya kasihan dong dibawain nanti. Kita lihat nanti. Kita lihat next episode kedua Rabu depan. Okay? Sementara itu ketika diwawancarai Perak TV, kuasa hukum PT BSN Area dengan singkat menyatakan akan membantu masyarakat agar bisa tenang dan berharap masyarakat juga bisa paham atas masalah tersebut. Seperti apa? Komentar dalam rapat hari ini cukup simpel, ya. Hanya mungkin ranahnya silaturahmi saja, karena belum ada menghasilkan sesuatu, ada rekomendasi, hanya silaturahmi saja. Mungkin ada rapat selanjutnya berarti? Ya, selama kita masih memberikan kesempatan yang mendapat dari kesempatan
juga ya dengan di sana beberapa hak. Kita sih tetap akan membantu masyarakat juga untuk lebih lebih paham, lebih teratur kan ya, dan lalu semuanya masyarakat dengan tenang lah ya. Menanggapi perseteruan antara PT BSN dengan warganya tersebut, Kepala Desa Sadawarna Juhedi Rudiawan berharap kedua belah pihak bisa membuktikan legalitas kepemilikan tanah yang sedang bersengketa itu dan kedua belah pihak agar melakukan permohonan kepada BPN untuk dilakukan pengukuran ulang dan para saksi batas tanah itu harus dihadirkan agar tidak ada dampak yang negatif pada masyarakatnya. Punten Pak Kades. Pak Kades tahu nggak PT Bakti itu produknya apa Pak Kades? Nggak tahu. Nggak tahu. Artinya harapan saya itu kan walaupun misalkan masyarakat Subalandong yang mau pindah ke wilayah Desa Sadawarna, ya harapan saya ada solusi yang terbaik ya dari kedua belah pihak, Bakti atau Pak Mulyono ya sebagai pengembang, dianggap misalnya sebagai pengembang, dia membeli dari Haji Cepi ya, membeli dari Haji Cepi, Ade Rahayu, Darsono, Sarpin, Nasril ya. Nah, dijual ke masyarakat yang 11 orang itu ya untuk dijadikan bangunan itu. Harapan saya semua kedua belah pihak bisa membuktikan legalitas tentang kepemilikan tanah ya. Dan harapan saya supaya pihak satu dan pihak kedua antara Bakti dengan masyarakat meminta permohonan untuk diukur ulang kepada pihak BPN dan para saksi batas itu harus dihadirkan. Itu harapan saya sebagai Kades Sadawarna ya, nggak ada yang lain, harapan saya itu. Adapun misalkan tentang PT Bakti legalitas, saya kurang paham ya, kurang paham. Cuman supaya tidak ada dampak di masyarakat atau di wilayah Desa Sadawarna, itu harapan saya supaya kedua belah pihak memperlihatkan legalitas tanahnya masing-masing dan diukur oleh pihak BPN ya yang bisa menentukan tentang kebenaran tanah itu. RDP ini juga dihadiri oleh bagian pemerintahan Setda Subang, ATR BPN, Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Kapolsek Cibogo, dan Ramil Cibogo beserta sejumlah warga yang bersangkutan. Seperti telah diberitakan Perak TV sebelumnya, Ketua Komisi 1 DPRD Subang Dr. Andes Haji Bangbang Irmayana, Haja Evi Nurafiah, Insinyur Beni Rudiono dan Yayang Ari Wijaya beserta staf mengunjungi langsung lokasi lahan yang saat ini dihuni sekitar 40 kepala keluarga terdampak bendungan Sadawarna yang diklaim oleh PT BSN sebagai lahan HGB miliknya berlokasi di Blok Cirahong, Desa Sadawarna pada Senin tanggal 19 Juni tahun 2023. Dari Subang, Jawa Barat, Hendra Galang, Perak TV melaporkan.